Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma qala ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa kana Allahu ajran 'azima. Shadaqallahul 'azim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita dapat bertemu kembali di majelis ilmu, majelis yang mulia, taman-taman surga bagi orang-orang beriman. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini setelah kita menunaikan salat maghrib berjamaah, kita duduk bersama di majelis ilmu ini akan menambah pundi-pundi pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama-sama kita kirimkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan qudwah dalam hidup dan kehidupan kita. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sesuai dengan jadwal sebenarnya kita menjadwalkan pengajian kita ini seperti biasa di awal bulan. Tapi qadarullah ya, karena memang kesehatan badan yang tidak memungkinkan dan diundur beberapa kali, alhamdulillah ya. Sebenarnya malam ini pun akan dilakukan pengunduran juga karena kebetulan tadi Ambo minta izin ke Pak Ketua tadi menjapui anak ke pondok, dan rasulnya memang ndak ka tibo sebelum maghrib doh. Ternyata alhamdulillah capek tibo, bos masih sempat maghrib rakaat yang kedua, tapi niatnya memang bukan untuk magi pengajian. Cuma kecik beliau jamaah kita lah baharu wana lah menunggu wana. Jadilah insyaallah alhamdulillah ya. Akhirnya kita dipertemukan Allah, dan ini semuanya tentu karena qudrah dan irada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sesuai dengan tema yang memang sudah kita tetapkan di dalam flyer kita akan membicarakan ya terkait dengan kedudukan harta di dalam agama kita, dalam agama Islam. Bagaimana sebenarnya kedudukan harta ini? Bagaimana posisi harta dan bagaimana kita sebagai orang-orang beriman menyikapi harta ini? Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita perhatikan kata-kata harta di dalam bahasa Arab mal atau yang dalam bentuk jamaknya amwal, itu berulang-ulang disebutkan oleh Allah. Kalau kita perhatikan ya, setidak-tidaknya perkataan harta ini, mal dan segala turunannya ya, baik dalam bentuk jamak atau tunggal, itu diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Quran sekurang lebih 86 kali. 86 kali. Intinya sesuatu yang diulang-ulang oleh Allah di dalam Al-Quran pasti itu menunjukkan penting. Penting untuk kita perhatikan ya. Tidak ada satu kata yang diulang-ulang oleh Allah kecuali pasti kata tersebut penting. Banyak itu kata yang diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga misalnya yang dekat dengan harta, rezeki misalnya, ya, rozako. Itu juga diulang-ulang. Ya, bahkan lebih banyak kata rezeki itu diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Qur'an, 123 kali diulang-ulang. Artinya apa? Artinya itu merupakan hal yang penting. Nah, sekarang kita lihat apa itu harta ini sebenarnya? Dalam bahasa Arabnya mal, dalam bahasa Al-Qur'annya mal ya. Al-balu wal banuna zina ya. Harta dan anak-anakmu itu adalah perhiasan bagi kamu. Apa yang dimaksud dengan mal? Bapak dan Ibu, kata-kata di dalam bahasa Arab ketika menyebut sesuatu ya, itu pasti penyebutannya dekat dengan makna hakikat ya. Dari penyebutan itu termasuk harta. Dalam bahasa Arab mal, mala yamilu malan. Apa artinya dalam bahasa Indonesia? Condong. Ya. Condong. Ibu-ibu tahu kan condong itu serupa apa?
Kalau do tunggak listrik diketikkan condong bilonya, diketikkan condong ndak lurui tagaknya do. Kan itu. Ndak lurui tagaknya dikatakan condong. Nah, harta di dalam bahasa Arab mal artinya dalam bahasa condong. Nah, kenapa? Kenapa maknanya condong? Karena tabiat manusia memang condong kepada harta. Ya. Manusia-manusia yang normal pasti dia cenderung kepada harta. Iya bu, kalau dia gie bu pilihan misal kuah, ya, ibu mana namua, ya, dia gie umroh ke Makkah atau piti semiliar, hah, piti semiliar, ndak umroh dong, balik piti, kalau dapet piti kami Ustaz sudah itu kami pe umroh, kan? Itu kan artinya apa? Manusia normal pasti suka ratu, ya. Suka harta, bahkan kesukaan terhadap harta itu ya menghilangkan akal sehat. Kadang-kadang dengan nafsu yang begitu besar hilang dia tidak peduli halal dan haram. Contoh kecenderungan ke harta, tidak punya awak, dah rasa punya awak jo. Contohnya, ibu berjalan misalnya pulang sembahyang, wah tata ruang di ibu karate, kironya piti 100.000. Pertanyaan. Ibu ambil atau enggak? Apa-apa ambil? Akang ambil atau enggak, Kang? Punya akang tuh. Oh, iya kita itu rasa kiwa tuh. Itu tandanya kita condong kepada harta. Ya kadang-kadang enggak punya awak dah ambil. Mengapa ibu ambil untuk apa? Kan enggak piti ibu dah. Ibu ambil atau enggak? Sudah diambil? Sudah diambil disedekahkan Ustaz, ya kan? Deh mulianya apa ibu lah ya, mulia mana? Tapi lai batu anak batu ada bu. Sebab apa ibu bersedekah je piti orang, ya? Lai mulia bersedekahkan piti orang, ya indak. Tapi kecil ibu kok, ibu awak kan elok-elok kok, Ustaz kan awak niatkan pahalanya untuk orang itu. Woi, luar biasa hebatnya. Awak ambil pitinan 100.000 tu, awak sedekahkan, niatkan pahalanya untuk orang nan. Kironya sebenarnya orang tu 3 kali 4 kali putawalik. Gara-gara kalau ndak ibu ambil lah, dapat dia piti tu. Untuk apa piti tu dia? Untuk membeli ube anaknya sakit. Kini ibu sedekahkan. Jadi harusnya pak, biarkan saja lah bu. Itu kan ndak piti awak dong. Tapi Ustaz sanang jiwa kau malah peh Ustaz, kan itu. Kadipa biarkan diambil orang baik kau. Emang kalau diambil orang apa urusan apa? Biarlah orang tu nan menanggung. Jadi di dalam agama wak, jangan merasa memiliki itu ada batinnya. Jangan punya orang merasa punya awak juga. Cenderung gitu ya. Mayamilu taba'al insan ilahi. Jadi harta itu apa? Artinya sesuatu yang tabiat, ya, fitrah manusia itu memang cenderung kepadanya. Bapak dan Ibu, kalau kita berbicara tentang harta dalam perspektif agama, Al-Quran, hadis gitu ya. Harta itu 2 posisinya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pertama, di dalam Al-Quran harta itu disebut sebagai perhiasan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa, kan itu. Dihiasi ya manusia ini dengan syahwat, keinginan kepada siapa? Kepada perempuan, ya. Wal qanatir, ya. Dan harta benda yang sangat banyak, minaz zahab wal fiddah, kepada emas, perak dan lain-lain. Artinya Allah menyebutkan harta itu adalah perhiasan. Sanang orang ketika punya harta. Kalau ndak ada harta, susah orang. Iya tu ndak bu? Ya. Kalau cukup harta, cukup piti, tanang pikiran. Tetapi kalau lah segala kurang, biaya tinggi, susah pikiran. Sehingga wajar Allah mengecekkan harta itu adalah zuina, sebagai penghias dan perhiasan bagi manusia. Tapi di sisi lain Allah menyebutkan, ya, selain daging sebagai perhiasan yang menenangkan jiwa bagi orang-orang yang memilikinya, harta juga merupakan ujian. Di dalam Al-Quran Allah katakan, wa'lamu, ya,
Annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ilmuilah oleh kalian, ketahuilah oleh kalian bahwa saja harta kamu dan anak-anak kamu adalah fitnah, ujian bagi kamu. Jadi selain daripada perhiasan, maka harta juga merupakan ujian bagi kita. Oleh karena itu yang namanya ujian, tentu hati-hati, ilmui ya. Ilmui harta itu agar jangan sampai kita gagal atas ujian ketika Allah memberikan kepada kita harta. Apa ujian harta itu? Yang pertama tentu ujian mendapatkannya, dan yang kedua adalah ujian membelanjakannya. Itulah bedanya harta. Karena bagaimanapun juga, dan Allah mengatakan ya, Rasulullah mengatakan dalam salah satu riwayat tentang betapa kita nanti di hadapan Allah ini akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita masing-masing. Setiap kita, tak ada satupun yang akan luput kecuali akan Allah hisab kita, akan Allah panggil kita. Untuk apa? Mempertanggungjawabkan amal kita selama kita hidup di dunia. Ya. Sehingga di dalam hadis Rasulullah mengatakan, la yazalu qadama ibni Adam ya, illa yus'ala an arba. Tidak akan bergeser kaki anak Adam nanti di hadapan Allah pada yaumil hisab, kecuali mereka mempertanggungjawabkan 4 hal, kan gitu. Apa saja 4 hal yang dipertanggungjawabkan kepada Allah itu, yang kalau tidak selesai yang 4 hal itu tidak akan bergeser, masih akan Allah tanya, masih akan Allah hitung amal kita. Yang pertama, hidup kita untuk apa saja digunakan, ilmu ya, untuk apa diamalkan, kesehatan untuk apa, masa muda untuk apa dipakai. Berbeda satu lagi harta ya. Jadi kalau umur ya, kesehatan, masa muda, yang kita pertanggungjawabkan untuk yang 3 hal ini ya, untuk apa kita pergunakan umur kita, kesehatan kita dan kesempatan untuk apa. Kemudian satu lagi, masa muda selama ini mana banyak kita gunakan untuk kebaikan atau untuk kemaksiatan. Dan satu lagi harta ya. Tapi khusus dengan harta, Allah akan meminta pertanggungjawaban 2. Kalau yang lain ini cuma 1 yang diminta oleh Allah, untuk apa dipakai, kama dipagunokan. Tapi kalau harta, dari mana didapatkan dan kemana dipergunakan, itu harta itu 2 pertanggungjawabannya ya. Jadi berat, hisab harta ini berat ya. Dari mana didapatkan dan kemana dibelanjakan. Makanya ujian harta dari mana didapatkan itu, ujiannya bagi orang-orang beriman adalah haruslah dia mengetahui bahwa kalau ingin mendapatkan harta, wajib dia mendapatkan dengan cara yang halal, kan gitu. Hanya yang halal saja. Begitupun ketika mereka membelanjakan. Ketika membelanjakan, wajib juga mereka membelanjakan dengan cara yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mubazir, dipergunakan untuk membelanjakan hal-hal yang halal dan bermanfaat untuk dirinya dan keluarganya. Bapak dan Ibu, hadirin yang dirahmati Allah. Sekarang pertanyaannya, ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala limpahan karunia, rahmat, rezeki berupa harta benda yang berlimpah ruah, apapunlah bentuknya itu yang kita dapatkan dari hasil kerja keras kita dengan berbagai macam profesi kita, apakah itu berdagang, bertani ya, pegawai, macam-macam. Sekarang kita mendapatkan harta kita, masuklah dia ke rekening kita, adalah dia di brankas kita, kan kira-kira begitu ya Bu ya, tersimpan di bank. Datanglah kebijakan pemerintah sekarang ya. Apa kebijakannya? Rekening-rekening yang tidak ya dimanfaatkan selama 2 bulan maka akan disita oleh negara, kan gitu. Sehingga banyak berita sekarang ini ya, masyarakat menarik uangnya di bank, kan ada seperti itu. Ibu-ibu laba tarik lah piti dari bank. Banyak nang ditarik itu ndak dodo Ustaz. Bapak dan Ibu, nah kembali, uang dan harta yang kita miliki
atas rezeki Allah Subhanahu wa taala, itu pitinan ada di bank atau di berangkas atau simpanan kita, sebenarnya piti itu punya sia. Kan itu. Itu pertanyaan yang paling mendasar kok Bapak Ibu. Siapa sebenarnya pemilik harta yang kita sedang kuasai itu? Ya. Tahu enggak Bapak dan Ibu? Ya. Di dalam agama kita, Allah mengingatkan bahwa sesungguhnya harta yang Allah titipkan kepada kita itu hakikatnya bukan punya kita dalam agama kita. Jadi kalau bukan punya kita, siapa pemilik ya? Pemilik hakikat daripada harta itu? Allah. Apa dalilnya? Banyak dalil-dalilnya. Misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa artinya ayat itu? Walillah, lam litamlik. Kepunyaan Allah lah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Ustadz, iko kan harato kami dapatkan dari puluh keringat kami kok. Kami pai kawa menggalih, kami pai pagi pulang petang dapat dari kami harato. Masa harato ku punya Allah? Iya, harta itu tetap punya Allah. Kan kita yang menguasai. Bagaimana dalam konsep agama kita? Kita hanya diberikan oleh Allah, ya, kesempatan dan hak untuk mengelola. Sementara pemilik hakikat daripada harta itu tetap Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, iko gak dalam mana kalau mengkaji hakikat itu? Apa maknanya? Apa pengertiannya? Pemilik ya, hakikat yang memiliki harta itu adalah apa maknanya? Bapak dan Ibu, makna bahwa pemilik hakiki daripada harta yang kita kuasai itu Allah itu adalah sesungguhnya harta yang ada di tangan kita itu kebetulan Allah titipkan kepada kita untuk mengelolanya. Kalau dia adalah milik Allah, maka aturan yang dipakai dalam mengelola adalah aturan Allah. Itu maknanya. Jadi tidak bisa kita membuat aturan sendiri, walaupun kita yang mencarinya dengan peluh keringat kita sendiri, tidak bisa kemudian sesuka kita memanfaatkan harta itu. Jadi kalau begitu gimana? Tetap Bapak dan Ibu, kita terikat dengan aturan Allah Subhanahu wa taala terhadap harta. Itu prinsip pertama dalam harta yang perlu kita tahu, ya. Jadi banyak seketik harta yang kita punya Bapak dan Ibu, ya, sesungguhnya itu hanya sekedar titipan. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya mustakhlafin, kita itu hanya sebagai khalifah yang mengelola. Aturan mainnya tetap ditetapkan oleh Allah Subhanahu. Harus patuh kita tuh. Ya. Apa bentuk-bentuk kepatuhan kita terkait dengan harta? Seperti Allah katakan di dalam Al-Quran. Begitu juga Rasulullah ingatkan di dalam hadis. Ya. Kalau kamu mencari harta, carilah harta dengan cara nan halal. Jangan dengan cara-cara zalim, jangan dengan cara-cara curang, dan banyak ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita larangan untuk mendapatkan dengan cara-cara curang. Larangan mendapatkan harta dengan cara-cara yang zalim. Haram hukumnya. Baik, kita cari harta dengan cara yang halal. Setelah kita dapatkan bagaimana? Kita tetap harus ikut aturan Allah. Apa misalnya aturan Allah terkait dengan harta yang ada di tangan kita? Misalnya terkait dengan kewajiban terhadap harta. Ya. Kalau lah cukup sanisab, lah sampai haulnya, apa kewajibannya Bapak dan Ibu? Membayarkan zakat. Ya. Itu kan menunjukkan bahwa kita terikat dengan aturan Allah. Walaupun kita yang menguasai, kita yang mengusahakan, tetap harta itu pemilik hakikatnya tetap Allah. Jadi patuh sajalah kepada Allah. Kalau tidak cukup nisabnya, ya, tidak cukup nisabnya doh. Tapi pitik itu ada. Baca caranya Allah katakan infakkan, sedekahkan. Jadi tidak bananya terkena kewajiban zakat, tetapi ada ya, aturan-aturan Allah lain. Ya. Infak, bantu orang lain, bantu fakir miskin sesuai dengan kemampuan. Seperti Allah ingatkan dalam Al-Quran, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian pada ampunan Allah, ya,
Dan berupayalah kalian semaksimal mungkin untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang surga itu hanya dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Sambungan ayat kan mengatakan, yang pertamanya alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Ciri-ciri orang bertakwa itu mereka menginfakkan hartanya fis sarra, dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Nah, itulah karakter orang terkait dengan harta. Jadi walaupun dia yang mencari dengan peluh keringatnya sendiri, tapi dia tetap patuh kepada aturan Allah. Kenapa? Dia yakin harta ini adalah harta Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalaupun harta itu banyak, dia bisa membelanjakan sesukanya, tetapi dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan terkait harta itu. Ketika membelanjakan harta itu, jadilah kalian orang yang pertengahan, tidak kikir tapi tidak pula boros, kan begitu ya. Jadilah orang yang pertengahan, jangan boros, jangan mubazir, tapi jangan kikir pula kalian, pertengahan Bapak dan Ibu. Ini hakikat daripada harta itu pada prinsipnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau begitu bagaimana di dalam agama kita ya? Terkait dengan kedudukan harta ini, selain daripada harta ini milik Allah, maka sesungguhnya di dalam agama kita ada satu pertanyaan besar. Ada satu pertanyaan besar. Agama kita, agama Islam ini, ya, apakah agama kita memotivasi, mendorong kita menjadi orang kaya atau menjadi orang miskin? Bu? Jadi orang kaya atau jadi orang miskin? Bapak dan Ibu, ada perbedaan-perbedaan dan perdebatan-perdebatan terkait dengan sebenarnya Islam ini menyuruh kita jadi orang kaya atau jadi orang miskin. Kenapa? Beberapa dalil misalnya, Rasulullah pernah berdoa, ya Allah, kumpulkanlah aku nanti di akhirat bersama orang-orang miskin. Pernah Rasulullah mengatakan begitu? Apakah kemudian itu menunjukkan bahwa agama kita mendorong kita jadi orang miskin? Sebagian mengatakan, iya tuh buktinya Nabi berdoa supaya dikumpulkan menjadi orang bersama nanti di surga bersama orang-orang miskin. Ya. Tambah lagi beberapa dalil mengatakan, apa kata Rasulullah? Sebaik-baik tempat di dunia ini apa? Dan seburuk-buruk tempat di dunia ini apa? Bu, apa sebaik-baik tempat di dunia? Hah? Masjid. Kata Nabi. Seburuk-buruk tempat? Pasar. Sehingga orang mengatakan, kalau Nabi mengatakan seburuk-buruk tempat itu pasar, berarti umat Islam ini kalau dapat, jangan pergi ke pasar. Sehingga kalau umat Islam tidak pergi ke pasar, akhirnya siapa yang menguasai pasar? Tentu orang-orang imannya lemah. Padahal Nabi mengatakan 9 daripada 10 pintu rezeki itu dari perdagangan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada sebagian umat ini yang memaknai bahwa agama kita ini menyuruh kita jadi orang miskin. Itu buktinya. Nabi berdoa supaya dikumpulkan nanti dengan orang-orang miskin. Nabi mengatakan tempat yang paling jelek di dunia ini adalah pasar. Jadi kalau gitu mah berzikir selama saji. Ya. Apakah memang demikian? Ternyata Bapak dan Ibu, ya. Agama kita ini hakikatnya menyuruh kita menjadi orang yang kaya, tetapi kekayaan itu didapatkan dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat. Kekayaan yang didapatkan dengan cara-cara yang halal, seperti yang kita katakan tadi. Kenapa demikian? Karena memang ada ibadah-ibadah dalam agama kita ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang kaya. Apa contohnya? Rukun Islam sajalah kita lihat. Ya. Rukun Islam. Berapa rukun Islam, Bu? 5. Dan pertama bersyahadat. Bersyahadat kau perlu piti atau tidak? Hah? Modalnya untuk bersyahadat. Cukuplah keimanan tanago kan itu. Bersyahadat gitu. Begitu orang-orang mu'alaf itu kan pada itu, tidak perlu lo jo pitinya bersyahadat dah. Sesudah syahadat apa lagi? Salat. Salat perlu piti atau tidak? Ayah, kalau perlu piti tidak kabar apa lah untuk membali
membeli sarung, membeli baju di ibu-ibu untuk membeli talakuang. Ndak perlu banalah gitu ya. Walaupun bagi orang yang miskin amat perlu deh nyo. Ya. Talakuang tuh kain sarung tuh perlu deh nyo. Letakana di ibu cerita Sa'labah. Ya. Ba'a Sa'labah kemudian berang Rasulullah ke Sa'labah. Yang diberangan di Nabi. Sebab Sa'labah kok setiap selesai solat sudah Nabi salam, assalamualaikum, assalamualaikum, ini langsung berlari sekali. Sudah tidak sempat ke berzikir boleh berdoa, lari. Akhirnya dipanggilnya di Nabi. Dipanggilnya Nabi Sa'labah. Siku dulu kan itu, ya Rasulullah. Ba'ang kau kecek Nabi. Nah, tetapi Nabi kan dalam bahasa Arab, Bu. Kalau bahasa Arab lah, bawa tentu mengerti loh ibu loh. Anggap sajalah Nabi itu orang awak. Tentu itu kira-kira bahasa Nabi itu. Ba'angku kok salah bahkan. Sudah sholat tuh zikir gelah dulu, ya. Kemudian berdoa gelah dulu. Tapi apa kecek salah bah? Mohon maaf Rasulullah. Bukan ambo nak mau berzikir, nak mau berdoa Rasulullah. Tapi kalau ambo berzikir berdoa, ambo khawatir rumah ambo kan jauh dari masjid Rasulullah. Ambo sengaja berlariko supaya istri ambo ndak luput waktu sholat dia. Sebab berzikir ambo berdoa ambo nanti habis waktu sholat biko. Ini ndak sempat sholat. Apa urusannya kecek Nabi? Sarung nanti dipakai di istri ambo kok sarung nak ambo pakai ke Rasulullah. Barakah paitnya di Sa'labah tu. Ya. Sarung untuk sembahyang cuy. Siek baduo je bini. Yo pahit idenya tu, Bu. Jadi jangan dikecein sholat ndak perlu modal. Yo perlu modal gitu Ibu. Untuk awak tapi kan modalnya kewarawana lah. Kecuali di ibu-ibu kadang-kadang membeli talakuang. Kalau ndak di atas 1 juta ndak dong. Ya. Harus banyak terawang-terawangnya. Kan itu. Nah, uzubillah, apa lah gunanya. Tapi kadang-kadang ambo pahami karakter ibu-ibu kok. Memang ibu-ibu kok sukunya kepada keindahan. Jadi kalau membeli talakuang dan banyak bunga-bunganya, nya senang model itu. Niatnya apa? Senangnya pakai sarung tu bukan untuk bangga-bangga ke orang. Sampai ikut, sampai lain yo. Ya. Nah, nan ketiga, rukun Islam yang ketiga apa? Puasa. Ya. Puasa perlu modal enggak? Boleh kecek ni enggak? Ya. Ya, dengan tenaga dan kesehatan saja. Nan kampe zakat. Zakat perlu modal, Bu. Perlu wak jadi orang kaya. Perlu. Jadi kalau ndak kaya bilu wak ke zakat. Artinya Islam menyuruh wak menjadi orang apalai rukun Islam nan kalimo. Ya, naik haji ke Mekah. Siapa yang bisa menunaikan haji ke Mekah? Man istata'a ilaikum. Siapa yang mempunyai istita'ah? Apa makna istita'ah yang pertama? Cukup haratonya. Ya, Bu. Cukup haratonya. Artinya apa? Kalau kita cari Bapak Ibu-ibu, 2 daripada 3 rukun Islam tu itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang kaya. Jadi apakah Islam menyuruh kita menjadi orang kaya? Iya, ya. Tetapi orang kaya yang kaya sesuai dengan syariat agama Islam, yang mendapatkan harta itu dengan cara yang halal dan kemudian membelanjakannya juga dengan cara yang halal. Maka daripada itulah, Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara terkait dengan harta, ya, maka penting di dalam ayat yang kita bacakan tadi, wa'lamu, ilmuilah oleh kalian, gitu ya, bahwa sesungguhnya harta-harta itu adalah ujian bagi kalian. Ya, ujian. Ya. Kenapa harta disebut oleh Allah sebagai ujian? Karena memang dalam beberapa riwayat, misalnya salah satu riwayat, sebagian mengatakan riwayat itu dhaif. Apa kata Rasulullah? Ya, kadal fakru ayyakunal kufro. Hampir-hampir saja kefakiran itu menyebabkan kalian kufur. Hampir-hampir saja kemiskinan itu menyebabkan kalian kafir daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adakah memang hadis ini kita dapati di tengah-tengah masyarakat? Ada kasus-kasus seperti itu. Ya. Karena demikian miskin, maka diiming-imingi dengan sejumlah harta. Ada kasus-kasus yang pernah kita dengar, orang mau dia keluar daripada agama Islam, mau dia murtad. Kenapa? Kemiskinan. Ya. Tetapi kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu, ya,
sepanjang yang Bapak Ibu ketahui, mana yang lebih kuat iman orang, ya, dengan kemiskinan atau dengan kekayaan? Yang banyak orang, ya, rusak imannya karena miskin atau karena kaya? Hah? Ada nangecekkan miskin, ada nangecekkan kayu. Mana yang lebih berat, ujian kemiskinan atau ujian kekayaan? Adonan miskin, adonan kayu. Bapak dan Ibu, tentu kita lihat cerita-cerita yang ada pada masa Rasulullah, kan begitu ya. Balik kita ke cerita Sa'labah. Itu sambung cerita Sa'labah tadi kan. Sa'labah tadi ketika dipanggil di Rasulullah dan inyo mengecekkan Nabi, kan saruang kami cik berdua ya Rasulullah. Ya. Kalau bazikir mau lambek-lambek nama saji ko ah. Abi waktu sembahyang istri ambo ndak sembahyang lah dong. Oh sampai begitu. Iyo. Tentu apa yang engkau inginkan? Ya Rasulullah, doakanlah akan itu. Doakanlah ya supaya ambo diberikan oleh Allah kecukupan sehingga ambo beribadah dengan nyaman, dengan tenang. Tak perlu ambo berbagikan saruang jo istri ambo do. Mulanya kan Nabi nak lama, ya. Tak kakui angku beko kecek Nabi. Besok mengecek lo kan Nabi, tolonglah Rasulullah. Ambo berjanji, akan itu. Kalau cukup harta ambo, tentu solat ambo akan semakin terjaga, zikir ambo akan semakin panjang, doa-doa ambo sempurna. Kalau ambo cukup haratu, akhirnya dikabulkanlah oleh Rasulullah SAW. Berdoalah Rasulullah di hadapan Sa'labah, ya Allah, bukakanlah pintu-pintu khazanah rezekimu untuk Sa'labah. Amin. Rasulullah diaminkan oleh Sa'labah. Sa'labah sebelum pulang beko singgah ke rumah kecil Rasulullah. Singgahlah Sa'labah ke rumah Rasulullah. Sampai di rumah, diagiannya Rasulullah. Diagiannya lah di Rasulullah Sa'labah ko kambiang. Beraikua? 2 ekor. Ibu. Jantan cik, tino cik. Sebab memang tabiatnya cuma jantan jo betina saja nan bisa melahirkan keturunan. Nabi ndak magia kemeng jantan jo kemeng jantan dah, Bu. Ndak ambo kemeng tino jo kemeng tino do. Baru itu sebab dalam sejarah sepanjang kehidupan manusia ndak pernah ada do jantan jo jantan tu kawin lahir nak dak do. Ya. Akini kan itu nang kejadian yang terjadi di tempat awak kini ko, Bu. Ya, namanya istilahnya kini ko LGBT, itu penyakit yang luar biasa tuh, Bu. Jadi beban di masyarakat kita Sumatera Barat. So di sabik masyarakat Sumatera Barat kok banyak pelaku-pelaku LGBT. Bukit Tinggi rami pelaku-pelaku LGBT, rami. Rami, ya. Padahal sepanjang sejarah ndak pernah ada doh jantan je jantan kawin lahir anak. Betu jo tino je tino. Tetap jantan je betino ketika nyo kawin baru lahir anak. Tapi alhamdulillah, ya. Berdoa kita kepada Allah dengan kekuatan iman yang masih Allah agia pada kita. Mudah-mudahan Indonesia tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip agama, ya. Karena kalau kita cari apa-apa ibu-ibu, ya. Kalau kita cari fenomena LGBT kok kini memang boleh dikecekkan agak-agaknya agama Islam lah yang masih kokoh tahankan bahwa yang namanya perkawinan itu hanya antara laki-laki dengan perempuan. Sebahagian agama lain Allah memuliakan perkawinan sejenis, ya. Ibu carilah di berita-berita di internet, di YouTube tuh kan. Banyak itu laki-laki kawin jo laki-laki, padusi kawin jo padusi. Na'udzubillah wa na'udzubillahi min zalik. Nah, dibawanya lah di Sa'labah kambiang tadi pulang kan gitu. Tapi mungkin dengan doa Rasulullah dan kambiang peragi Rasulullah, luar biasa kambiang kok perkembangannya. Kalau kambiang orang biasanya sekali beranak, ibu-ibu pernah enggak beternak kambiang? Baraiku hanya sekali beranak. 2, paling banyak. Ya 2 tuh nyo, kan itu. Ya. Tapi kambiang Sa'labah, kambiang orang sekali beranak 2, inyo kambiang inyo sekali beranak namu hampe. Kadang 6. Karena memang Allah kabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik itu, ya.
Jadi itu pula lah barangkali ujian bagi kita orang beriman kok, bahwa hewan-hewan yang halal itu apa Pak Ibu Ibu ya. Ini kalau beranak memang paling banyak duanya Bu, hewan-hewan yang halal Bu. Tapi coba kalau hewanan haram, sekali beranak banyak Bu. Contohnya, babi Bu. Babi itu sekali beranak banyak serpo manci, ya. Sekali beranak banyak babi itu. Nah itu kan ujian di awak tuh kan. Dan Allah katakan babi itu haram. Padahal perkembangannya luar biasa. Sekali beranak nemu 8, nemu 10. Kambing sekali beranak 2. Sapi sekali beranak alai Bu. Ya, sapi, kambing. Kabau sekali beranak. Ayam sekali beranak. Ayam tidak ada beranak. Ayam bataluannya. Ya, ayam bataluannya Bu. Jadi nampaknya memang Allah menguji gitu orang-orang beriman kok dengan cara seperti itu. Dan haram-haram tuh walaupun lama, lama dan haram tuh sekali beranak banyak tapi kokoh ndak keimanan kita. Ya. Karena ada orang yang mengecekkan memang daging yang paling lama di dunia kok daging kecek orang. Ya, Ustaz lah pernah mencibu alun ledo. Orang nama cubo ya. Siap dengan bodanga misalnya Ustaz A yang Cino kok. Ustaz Felix itu kan. Ini kan memang mualaf itu. Dan ini kan memang mengecek ya. Ini mengecek memang sepanjang namanya tahu ceknya daging yang paling lama adalah daging babi keceknya. Karena ini kan pernah mungkin daging babi ya. Ya. Tapi semenjak ini jadi Islam ndak lama dia daging babi dia. Ya karena haram. Bapak dan Ibu. Maka daripada itu kembali ke cerita Sa'labah, berkembanglah ya kambing Sa'labah. Apa nanti terjadi ketika kambing lah banyak? Mulanya lalai. Biasanya solat itu tapi wakatu. Ya Bu, sempat juga solat sunat solat sunat tahiyatul masjid. Solat sunat rawatib dulu. Tapi lah berkembang kambingnya nanti terjadi lah mulai tinggal takbiratul ihram. Ya. Ini tiba di masjid ketika orang lah mulai solat. Semakin banyak kambingnya lah mulai bulunya lah dapat rakaat pertama. Kini masuk ke rakaat kedua. Sampai kemudian tiba di masjid karena lah sibuk di kambing, ya. Ini datang ke masjid lah baun kambing. Parangainya lampiang sama jo kambing. Ya, lai ke masjid orang lah sudah solat. Lalainya. Pertanyaannya awak tadi lah terjawab enggak? Mana lebih kue? Ya, kita dengan cobaan kemiskinan atau cobaan kekayaan? Kalau berkaca kita dari cerita Sa'labah, ternyata Sa'labah lebih kue ini sebenarnya keimanannya ketika miskin dibandingkan ketika kaya. Ketika miskin tetap kokohnya mempertahankan solat rawatib itu, solat wajib itu tetap. Tapi ketika nyala mulai kayu, barangnya lah mulai sama je kambing tadi. Agak kasar kita ya Bu ya. Tapi begitulah kira-kira manusia. Maka daripada itu Bapak dan Ibu ya, mencari harta itu merupakan sebuah kemestian. Kenapa? Supaya kita bisa menegakkan kepala kita di hadapan orang lain. Dan agama kita melarang kita meminta-minta. Melarang kita meminta kecuali ya. Di dalam hadis Nabi, kalau kamu minta-minta juga ada syaratnya kecil Nabi. Apa syaratnya tuh? Yang pertama, ya, bersaksi orang di kampungnya tuh 3 orang minimal bahwa orang tuh memang miskin. Itu yang pertama tuh. Baru boleh minta-minta. Dan kedua, meminta-minta tuh dalam agama Islam tidak boleh jadi profesi doh. Sekedar untuk mencari kehidupan, kalau lah dapet berhenti. Itu ketentuan dalam Islam. Dan kini apa nanti terjadi di akhir zaman kok? Orang minta-minta dan minta-minta itu dijadikan profesi. Kenapa? Karena sangat menjanjikan pendapatannya Bu. Ya. Tetapi sesungguhnya apa yang kurang daripada orang yang meminta-minta itu? Padahal tenaganya kue gitu ya. Tidak ada sama sekali kekurangan dalam badannya. Tetapi pedenya meminta-minta. Anya nan miskin sebenarnya, mentalnya nan miskin. Ya. Kalau dalam pepatah Minang, biarlah tanduk bakubang, asa sunu lay makan kan itu. Tanduk gelai tahu Ibu.
Kalau di Jawi di kawau kan tanduk di ate. Biarlah tanduk berkubang asal sunu mulai makan. Atau tu pokoknya lah dapat piti biarlah harga diri dipijak-pijak. Ndak ada ge harga diri ndak malah. Yang penting dapat pi. Bukan seperti itu tentunya karakter umat Islam yang beriman itu. Itu adalah karakter binatang. Kalau binatang untuk makan bagi mereka ndak perlu harga diri. Tapi bagi orang beriman harga diri itu penting. Agama kita melarang kita untuk meminta-minta. Jangan meminta-minta. Jangan ajarkan anak kita meminta-minta. Demikianlah kedudukan harta di dalam agama kita. Selain daripada perhiasan dunia, tapi harta juga diingatkan oleh Allah sebagai fitnah, ujian bagi kita. Maka menjadi orang yang kaya itu, menjadi orang yang kaya tidak dilarang dalam agama kita, bahkan dianjurkan. Kenapa? Karena ada beberapa rukun Islam itu yang hanya bisa kita tunaikan ketika kita sudah kaya. Tetapi kekayaan itu harus kita dapatkan dengan cara yang disyariatkan oleh Allah, dengan cara-cara yang halal, bukan dengan cara riba, bukan dengan cara horor, bukan dengan cara menipu, bukan dengan cara menzalimi orang lain. Bapak dan Ibu, itu yang dapat kita sampaikan di dalam tausiah pendek kita pada malam hari ini. Kalau ada satu atau dua pertanyaan, kita akan melayaninya karena waktu kita cukup panjang pada kesempatan ini. Kalau ada, karena Nabi tidak pernah mengakhiri satu majelis kecuali pasti bertanya kepada para sahabat kalau ada yang ragu. Jadi yang mau ikuti sunnah Rasulullah. Ibu-ibu ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada. Bapak? Alhamdulillah tidak ada. Berarti tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan itu dua kemungkinannya. Kemungkinan pertama, mantap Ustaz. Dari pengertian harta sampai terakhir itu apa kami sadonya itu Ustaz. Tapi kemungkinan kedua, tidak ada ci Allah yang mengerti kami do Ustaz. Sehingga tidak tentu nak kami tanya do. Mudah-mudahan dan pertama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ya do jus sebenarnya ci. Jadi ya. Ya. Masya Allah, kok pertanyaan mah enggak barek kok, ya. Karena memang dari beberapa riwayat dikatakan setiap harta yang kita dapatkan itu pasti akan ditanya oleh Allah. Dua hal yang ditanya setiap harta itu. Dari mana didapatkan, dengan cara apa, dan kemudian kemana dihabiskan. Maka yang menjadi pertanyaan dan pemikiran daripada ibu-ibu, Ustadz, kalau banyak harta tentu lama hisab waktu ya Ustadz, ya. Orang sajam awak 3 hari 3 malam. Tentu kalau model itu jadi orang miskin salah Ustaz. Ibu, jangan ibu berpikir hisab Allah itu seperti cara Allah menghisab kita di dunia ini, ya. Jangan kita berpikir cara metong harta kita tu ketika kita dia tekaratih betong cik-cik seperti pemeriksa keuangan masuk ke kantor-kantor, ditanyanya setiap apa. Enggak seperti hisab Allah itu sangat cepat Bapak dan Ibu. Sangat cepat. Sari'ul hisab. Cepat hisab Allah itu. Jadi kalau model itu apa? Salamu haratu itu kita dapatkan dengan cara yang halal dan kita belanjakan dengan cara yang halal. Selesai. Tak adonan kamu membalikkan kita. Ibu. Jadi kalau model itu apa-apa ibu harus jadi orang kayu. Jadi orang kayu. Kenapa begitu? Kan hadis Nabi mengecek. La hasada illas nataini. Ndak boleh awak hasad, ndak boleh awak dengki, ndak boleh awak iri kecuali kepada dua orang, kata Nabi. Siapa dua orang itu? Rajulun atahullahu malan. Nan pertama, nan boleh awak dengki kenyo adalah seseorang yang Allah beri harta, Allah beri kekayaan. Wa yunfiqu bihi anal lail wa anan nahar. Dan orang yang Allah beri kekayaan itu, yang sepatutnya kita dangki iri kenyo, haratu inyo tu inyo infakkan baik di siang hari ataupun di malam hari. Abu liah wa iri ke orang itu tu buah. Dan kedua, warajulun atahullahul Quran. Dan kedua adalah
seorang yang Allah beri Al-Quran, dan kemudian dengan Al-Quran itu, ya, dia sibukkan dirinya dengan membaca, menghafal, mempelajari dan mengamalkannya. Itulah dua manusia yang sebenarnya kalian boleh iri kedua orang itu. Boleh kalian iri. Supaya apa, Bapak Ibu? Supaya kita termotivasi lo untuk mencari piti sebanyak-banyaknya untuk kita infakkan kemudian di jalan Allah. Allah sangat cepat hisabnya. Allahu sari'ul hisab. Hisab Allah, perhitungan Allah cepat. Jadi jangan awak berfikir nan lambe tu bu. Nan lambe tu ketika haratu didapatkan dengan cara nan haram dan dihabiskan dengan cara nan, itu yo lambe tu bu. Kalau bercampur yang halal dengan haram, berahsiakan inyo. Baca cara memberahsiakannya, keluarkan zakatnya. Sesudah dikeluarkan zakatnya, infakkan harta itu. Tapi kalau bercampur, salai masih bisa dipisah, pisahkan dulu bu. Dan makasih ibu bercampur kok, bah kok. Nyo harta kok kalau bercampurnya bisa dipisah kok. Ndak sama je minyak doh. Minyak kalau jual air bercampur ndak bisa di minyak doh. Ya. Tapi kalau harta bercampur bisa dipisah bu. Bah ada begitu, Ustaz. Itu dalam rangka sambo tu Ustaz, ada piti tu Ustaz. Contoh ya bu, berapa piti bu? 50 juta Ustaz. Ya. Itu baru permulaan tu Ustaz. Sudah ikut kemasuk lo ke 2 miliar, 3 miliar sudah itu. Akan contoh ya bu. Cuma nan 500 juta ko Ustaz. Nan ambo yakin halalnya sampai 1 juta Ustaz. Nan 1 juta lagi. Itulah Ustaz, nan 1 juta ko Ustaz dah. Ya. Itu pitiano, mau pinjaman orang mau ngambil bunga darinya. Jadi nan 100 juta tu piti bunga Ustaz. Itu bisa ibu pisah tu bu, walaupunnya bercampur. Baca cara memisahkannya, kalau akan salah nan 100 juta tu piti haram tu. Nan halal sampai 100 juta. Jadi nan 100 juta nan haram ko, apa yang harus ambo lakukan? Kan itu kemudian pertanyaan tu bu. Dipangakan ya. Piti nan 100 juta ko. Boleh enggak Ustaz? Di pitinya piti haram, ya. Ambo unggun apa kayu? Ambo bakal Ustaz. Haram mah. Boleh bu? Sayang wah. Tapi haram mah. Boleh enggak piti itu? Ya. Boleh enggak harta tu dibuang? Ya, dibakar. Kecik Nabi, ya. Rasulullah melarang kita buang harta, ya. Ada 3 yang tidak dimuliakan di Nabi. Yang pertama, ya, idha'atul mal, membuang-buang harta. Walaupun harta itu harta haram, walaupun harta itu harta haram, tidak boleh dibuang-buang. Mentang-mentang harta haram, payah kau tanggam, anyuan ke tanggam. Atau kita bakar, tidak boleh Nabi. Kalau gitu, harta haram itu ada caranya di dalam agama kita untuk menghabiskannya. Dengan cara apa? Sebagian ulama mengecekkan harta haram itu haram dimakan oleh orang itu dan keturunannya dan tanggungannya. Jadi kalau itu cara memanfaatkannya, manfaatkan harta haram itu untuk membangun fasilitas-fasilitas umum. Contohnya WC. Nah, jadi kalau ada misalnya harta ibu nan haram, WC kan setingkik urut tu. Awet tingkik duonya. Contoh, jalan-jalan banyak nama lubang-lubang. Ibu perbaiki jo harta haram tu. Ndak boleh dibuang-buang. Baik itu caranya bu. Jadi kalau harta bercampur Pak Ustaz, pisahkan saja bu. Tapi ndak tentu loh Ustaz mana karate. Dalam agama Islam bukan karatenya tu nan haram bu, tapi nilainya bu. Jadi kalau sampai ratu halal nan sarati haram, ibu pisahkan saja nan saratu itu. Iko nan haram, nan sarati iko nan halal. Kira-kira model itu ya bu. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.